Hai negara, jadi negara mana yang paling banyak mengadopsi Bitcoin? Itu aku. Aku adalah negara pertama yang menjadikan Bitcoin sebagai mata uang resmi. Tunggu dulu, aku juga punya berita. Banyak orang di sini mulai menggunakan Bitcoin sebagai alternatif pembayaran. Dan jangan lupa, di Nigeria banyak orang yang menggunakan Bitcoin untuk transaksi sehari-hari. Wow, sepertinya Bitcoin benar-benar merambah ke berbagai belahan dunia. Terima kasih semua. Hai negara, jadi negara mana yang paling banyak berinvestasi dalam kecerdasan buatan? Kami di AS memimpin dalam penelitian dan pengembangan AI. Dan OE paling banyak berinvestasi dalam kecerdasan buatan untuk berbagai sektor. Kecerdasan buatan memang masa depan teknologi. Terima kasih semuanya. Hai negara, jadi mana yang paling banyak menggunakan energi terbarukan? Itu aku. Aku telah menjadi pelopor dalam penggunaan energi angin. Aku juga berkomitmen pada energi solar dan telah mengurangi emisi karbon secara signifikan. Wow, sungguh menakjubkan. Terima kasih atas kontribusinya untuk menjaga lingkungan. Hai negara, jadi negara mana yang punya penemuan ilmiah paling berpengaruh? Hahaha, pastinya aku. Dengan penemuan listrik dan internet yang telah mengubah dunia. Jangan lupa, aku melahirkan penemuan mesin uap dan hukum gravitasi. Dan juga teori relativitas dari Einstein-ku telah mengubah pemahaman kita tentang alam semesta. Wah, ilmu pengetahuan telah mengubah dunia menjadi modern. Jangan lupa like dan subscribe. Hai Bitcoin, jadi banyak investor yang mulai khawatir nih. Kok harga kamu terus anjlok dan nggak naik-naik lagi? Hai, ya, aku tahu. Situasinya bikin banyak orang cemas. Tapi masalahnya bukan sesederhana itu. Regulasi di banyak negara lagi ketat, ditambah kondisi ekonomi global lagi nggak stabil. Dulu kan kamu tetap bisa bangkit meskipun ada masalah. Kali ini kenapa terasa beda? Dulu, sentimen pasar lebih optimis, tapi sekarang, investor lebih waspada. Mereka nunggu kepastian ekonomi dulu sebelum berani nge-push lagi. Wah, jadi sebenarnya masih ada harapan dong? Dan nggak benar-benar tamat kan? Tentu saja belum. Pasar kripto kan penuh kejutan. Siapa tahu aku bisa comeback lebih kuat dari sebelumnya. Bagus, mari kita tunggu saja kejutanmu berikutnya. Siapa tahu Bitcoin bisa tembus ke angka $100.000. Hai negara, jadi negara mana yang punya perbatasan darat terpanjang? Aku. Perbatasanku dengan Amerika Serikat sepanjang 8.891 km. Aku juga punya perbatasan panjang, terutama dengan Kazakhstan dan China. Jangan lupakan aku. Aku memiliki perbatasan di 9 negara Amerika Selatan. Luar biasa. Kalian benar-benar punya tetangga yang banyak. Hai negara, jadi negara mana yang paling terkena dampak inflasi? Aku. Inflasiku sangat tinggi, Bolivar hampir nggak ada harganya lagi. Aku juga, inflasi selalu jadi masalah besar di sini. Peso terus melemah. Aku kena juga. Inflasi di sini naik drastis. Mata uang lira menjadi terpuruk. Kalau aku relatif aman. Franc Swiss stabil dan inflasi juga rendah. Wah, inflasi benar-benar bikin pusing banyak negara. Semoga cepat ada solusi untuk kalian. Hai negara, jadi penemuan ilmiah apa lagi yang mengubah dunia? Ya, penemuan vaksin oleh pasturku telah mengubah cara kita melawan penyakit. Jangan lupakan Galileo. Dialah yang mengembangkan teori heliosentris, membuktikan bahwa bumi berputar mengelilingi matahari. Nobelku menciptakan dinamit, tapi juga memberikan hadiah Nobel untuk kemajuan ilmiah. Wah, penemuan kalian sungguh luar biasa. Jangan lupa like dan subscribe. Hai negara, jadi negara mana nih yang punya arsitektur paling menakjubkan? Aku, dengan piramida Giza yang masih menjadi misteri bagi banyak orang. Kolosseum dan Menara Pisaku telah menjadi ikon dunia. Burj Khalifaku telah dinobatkan sebagai gedung tertinggi di dunia. Wah, arsitektur kalian benar-benar menakjubkan dan memukau dunia. Jangan lupa like dan subscribe. Hai negara, jadi siapa yang punya kepercayaan atau takhayul paling unik? Aku. Jadi kalau kalian melihat kucing hitam, maka itu dianggap sebagai keberuntungan di sini. Kalau di sini, kita percaya kalau melompat dengan kaki kanan saat tahun baru akan membawa keberuntungan sepanjang tahun. Dan menurut tradisiku, jika kalian mencium seekor kelinci saat tahun baru, itu akan mendatangkan keberuntungan. Wah, kepercayaan dan takhayul kalian benar-benar bikin penasaran dan unik. Jangan lupa like dan subscribe. Coba Granny versus Istri Will. Baiklah, tapi sebelum itu jangan lupa subscribe-nya. Oke, langsung aja kita panggil. Hey Istri Will, sini bentar. Ada apa nih? Coba lu lawan Granny, berani nggak? Hahaha, melawan nenek-nenek? Jelas beranilah. Emang di mana Granny-nya?
Anjir, sakit juga. Apun bang, toh mending gua lari aja. Bang, kalau Malaysia perbatasan Thailand, Indonesia, Brunei, Singapura. Oke, kita coba tanyakan. Hai negara, jadi siapa lagi nih yang punya perbatasan darat yang panjang? Aku bersempadan dengan Thailand di utara dan juga dengan Indonesia serta Brunei di Pulau Borneo. Kita tidak mempunyai sempadan darat, tetapi aku berdekatan dengan Malaysia. Kalau aku punya perbatasan darat dengan Malaysia di Kalimantan. Tapi perbatasanku juga ada di laut, termasuk dengan Singapura. Wah, itu keren. Jangan lupa like dan subscribe untuk topik lainnya. Hai negara, jadi siapa yang punya hari libur nasional paling aneh? Aku. Kami punya Songkran atau festival air, di mana kita basah-basahan di jalanan untuk merayakan tahun baru. Hai, coba lihatlah tomatin. Satu hari khusus untuk perang tomat. Semua orang lempar-lemparan tomat. Kalau di negaraku, kami punya hari penuaan, di mana kami menghormati para lansia setiap tahun. Wah, liburan kalian seru ya. Jangan lupa like dan subscribe. Bang, coba Uni Soviet versus Saudi Arabia sudah like sama subscribe, Bang. Baiklah, tapi jangan lupa like dan subscribe-nya dulu, terima kasih. Oke, langsung aja kita panggil. Hey USSR dan Arab Saudi, bisa kesini sebentar. Iya, ada apa bang? Kok yang datang lu Rusia? Oh ya bentar, aku ganti kostum dulu. Oke, baiklah. Jadi sekarang coba jelaskan tentang kalian berdua. Aku adalah lambang kekuatan rakyat dan revolusi. Ekonomi terencana, semuanya demi kesetaraan. Aneh tidak butuh revolusi, hanya minyak. Kami tetap kuat dengan tradisi, dan tentu saja, syariah. Berbeda banget ya. Terus USSR, bagaimana dengan kebebasan di negaramu dulu? Bagiku, kebebasan itu hanya untuk melemahkan negara, dan kontrol adalah kunci kekuatan. Kami punya aturan ketat, tapi dengan iman, semuanya seimbang. Perbedaannya sangat mencolok. Hai Indonesia, bisa jelasin apa itu G30 SPKI? G30 SPKI adalah peristiwa kelam dalam sejarahku. Pada 30 September 1965, ada upaya kudeta oleh kelompok dari Partai Komunis Indonesia. 7 jenderal Angkatan Darat kami diculik dan dibunuh dalam malam yang mengerikan. Astaga, lalu apa yang terjadi setelahnya? Setelah kudeta gagal, situasi politik berubah drastis. PKI dibubarkan dan ribuan orang yang dianggap terlibat diburu. Itulah awal dari berakhirnya Orde Lama dan lahirnya Orde Baru di bawah Soeharto. Wah, benar-benar babak kelam yang mengubah sejarahmu, Indonesia. Ya, sejarah ini masih dipelajari hingga sekarang agar kita tak lupa. Ini adalah pelajaran tentang bahaya radikalisme. Dramatis sekali. Jangan lupa like dan subscribe untuk lebih banyak cerita sejarah yang bikin merinding. Bang, coba Nazi versus Uni Soviet Union. Baiklah, tapi sebelumnya jangan lupa like dan subscribe-nya. Oke, mari kita panggil Hai USSR dan Nazi ke sini bentar. Ada apa bang? Kok malah kalian yang datang? Bentar, kami ganti kostum dulu. Kita ketemu lagi Nazi. Siapa yang selamat dari Stalingrad? Bukan kamu kan? Jangan sombong. Blitzkrieg kami menghancurkan separuh Eropa dalam hitungan minggu. Kamu cuma bertahan di salju. Kami bertahan karena kami kuat. Kamu hanya tahu menyerang cepat, tapi akhirnya kehabisan tenaga. Lihat apa yang terjadi di Moskow. Moskow? Itu cuma keberuntungan. Kalau bukan karena cuaca, sudah pasti jatuh. Tentara kami lebih disiplin dan senjata kami jauh lebih canggih. Hei, jadi siapa nih yang lebih hebat? Pada akhirnya kami yang memenangkan perang. Jadi menurut kalian siapa yang lebih kuat? Tulis di kolom komentar. Hai Indonesia, dengar-dengar ada misteri kota yang hilang di wilayahmu. Emang apa itu? Betul. Banyak yang percaya bahwa Atlantis, peradaban legendaris yang hilang, ada di Nusantara, tepatnya di sekitar Pulau Jawa dan Sumatera. Atlantis? Di Indonesia? Kok bisa? Iya, dikarenakan beberapa ahli telah menemukan jejak peninggalan purba di dasar laut. Seperti deskripsinya Plato tentang Atlantis, itu cocok banget dengan geografiku. Wah, misteri ini keren banget. Jadi mungkin Atlantis ada di sini? Mungkin, karena misterinya juga belum terpecahkan sampai sekarang. Kita lihat aja kelanjutan faktanya. Jangan lupa like dan subscribe agar fakta ini bisa terpecahkan. Bang, coba bandingin Amerika versus Jepang.
Baiklah, tapi jangan lupa like dan subscribe-nya dulu. Terima kasih. Oke, langsung aja kita panggil. Hai Amerika dan Jepang, bisa jelasin kekuatan kalian di zaman modern ini? Hahaha, aku negara nomor 1 dengan ekonomi terbesar di dunia. Teknologi canggih, militer paling kuat, dan budaya pop yang mendunia. Amerika memang besar, tapi kami negara teknologi dengan inovasi paling mutakhir. Dari robot hingga anime, dunia kenal Jepang sebagai pusat inovasi dan budaya unik. Hah, tapi siapa yang punya Apple, Google, dan Tesla? Plus, militerku lebih besar, dan dolarku menjadi mata uang dunia. Kalian mungkin besar, tapi kami efisien. Lihat bagaimana kami atur ekonomi, kualitas hidup, dan transportasi. Shinkansen kami jauh di depan dari kereta kalian. Menurut kalian siapa lebih unggul, Amerika atau Jepang? Tulis di kolom komentar. Hai host, kok kostummu mirip bola yang dipakai buat sihir sih? Kostumku sepertinya agak aneh ya? Aneh banget. Sepertinya kamu harus ganti kostum deh. Gimana ya? Oh ya guys, aku punya rencana nih. Kalau subscriber kita mencapai 1000, aku bakal ganti kostum. Wah, sekarang udah hampir 1000 tuh. Jadi kostumnya nanti kayak gimana? Nah itu dia. Aku mau para penonton kasih saran kostum apa yang harus aku pakai nanti. Tulis aja di kolom komentar. Oh ya, jangan lupa push subscribe-nya agar bisa lebih cepat tembus 1000 subscriber. Dan tulis juga ide kostum terbaik kalian di kolom komentar ya. Hai semua, akhirnya kita sudah mencapai 1000 subscriber nih. Wah, serius? Jadi sekarang waktunya lu ganti kostum nih. Oh iya, aku inget. Tapi sebelumnya terima kasih buat kalian semua yang sudah mendukung channel ini. Jadi, berdasarkan komentar kalian kemarin, aku menemukan 3 model buat kostum baruku, tapi bantu aku buat milih mana yang lebih cocok. Oke, langsung aja kita coba dulu yang ini. Atau ini. Atau juga yang ini. Gimana menurut kalian guys? Coba komentar mana yang lebih cocok. Hai semuanya. Sebelum kita mulai, aku mau tunjukin kostum baruku dari hasil voting kemarin. Dan banyak dari kalian yang pilih model nomor 3. Jadi gimana? Keren kan? Oke, sekarang kita lanjut ke Korea versus Britania Raya. Hai Korea dan Britania, mana yang lebih unggul? Aku. Teknologi dan K-popku mendunia. Tapi aku punya kerajaan dan musik rock legendaris. Hah, aku memimpin tren modern. Dari smartphone sampai drama, semua aku yang pimpin. Hah, benarkah? Tapi budaya dan tradisiku lebih lama bertahan. Kalau dibiarin semakin panas. Jadi, menurut kalian siapa yang lebih unggul? Silahkan komen di bawah. Hai Indonesia, kembali lagi di Misteri Atlantis. Jadi, apakah Atlantis itu nyata? Oh iya, beberapa ahli memang percaya itu. Dari peninggalan purba sampai teori Plato, semuanya menunjuk ke sini. Jadi, Atlantis bisa saja tersembunyi di Nusantara? Iya, kemungkinan besar ada di bawah lautku. Ini masih misteri besar yang terus diteliti. Wah, jadi ternyata masih ada harapan untuk menemukan kota legendaris itu. BTW, itu kostum barumu keren juga, jadi nggak kelihatan aneh lagi. Hahaha, makasih Indo. Oke guys, kalau kalian suka misteri seperti ini, jangan lupa like dan subscribe-nya. Hai Amerika dan Vietnam, jadi kalian punya sejarah yang cukup panjang ya? Bisa jelasin? Ya, aku adalah negara adidaya dengan ekonomi terbesar dan kekuatan militer yang gak tertandingi. Benar, tapi jangan lupa, aku pernah mengalahkan kamu dalam Perang Vietnam dengan strategi gerilyaku yang luar biasa. Haha, ya, waktu itu kamu memang tangguh. Tapi sekarang kita partner, kan? Ekonomiku yang besar mendukung industri di Vietnam. Betul, kerjasama kita kuat. Aku juga jadi salah satu pusat industri terbesar di Asia. Wah, keren. Siapa sangka, dari sejarah perang ke kerja sama ekonomi. Jangan lupa like dan subscribe. Hai Indonesia, jadi ada berita apa nih di negaramu? Jadi, masa jabatan Pak Jokowi telah berakhir pada hari Minggu kemarin. Serius? Lalu siapa penggantinya? Pak Prabowo, yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Pertahanan, kini resmi dilantik menjadi Presiden baru. Semoga Pak Prabowo bisa melanjutkan program-program yang sudah baik dan membawa perubahan positif. Benar, kini saatnya bersatu dan membangun Indonesia yang lebih maju. Mari kita dukung kepemimpinan baru ini. Jangan lupa like, subscribe, dan tulis komentar tentang harapan kalian untuk masa depan Indonesia. Hai negara! Jadi negara mana nih yang menjadi penemu kopi terbaik? Tentu saja aku. Kopi pertama ditemukan di pegununganku. Bahkan, legenda bilang, para gembala menemukan kopi dari kambing yang makan biji kopi dan jadi energik. Hah, itu cerita kuno. Sekarang aku yang memproduksi kopi terbanyak di dunia. Kopi Brazil nomor 1. Kopiku yang terbaik.
kaya rasa dan jadi favorit di mana-mana. Tunggu dulu, sudah coba kopi luwakku? Mahal, eksotis, dan rasanya beda banget. Serius? Kopi dari luwak? Hah, kambing terus luwak. Apa ini? Jadi mana yang menurut kalian kopi terbaik? Komentar di bawah ya. Sampai jumpa. Wah, channel kita mulai sepi penonton. Apa yang terjadi YouTube? Iya, kenapa ya? Kenapa channel kita bisa sepi? Mungkin karena kontennya kurang relevan? Atau mungkin algoritma YouTube lagi aneh? Gini aja. Guys, ada saran nggak konten apa yang lagi diminati? Hahaha, biarlah sepi. Mending kalian semua unsubscribe aja deh. Hei, apa kau bilang? Rasakan ini kotak. Ingat, host tadi minta saran konten yang diminati. Dan untuk YouTube, kalau video ini nggak direkomendasikan, kau juga akan dirudal. Dari @Alisa Latifah. Bang, bikin konten tentang hewan purba yang ada di negara-negara lain, Bang? Boleh. Tapi boleh tekan like-nya dulu. Oke, lanjut. Hai negara. Jadi fosil hewan purba apa aja yang ditemukan di negara kalian? Hai, kalau di sini ada stegodon, yaitu gajah purba yang pernah hidup di Nusantara. Wow. Kalau di Brasil, kami punya Maxacalisaurus, yaitu dinosaurus raksasa dari zaman purba. Kalau di sini ada Basilosaurus, yaitu paus purba yang pernah berenang di zaman Mesir kuno. Kalau aku punya Nipponosaurus, yaitu dinosaurus mungil yang unik dari Jepang. Ih, jadi gemes. Hahaha, kalau aku punya Quincana, yaitu buaya purba yang luar biasa besar. Hai negara, jadi mana nih tempat paling berhantu yang ada di negara kalian? Kita punya Menara London. Bayangkan, tempat eksekusi ratusan orang. Setiap malam ada yang mendengar suara jeritan. Di sini ada Himeji Castle. Banyak kisah hantu para samurai. Mereka seakan menjaga kastil dengan jiwa yang tak tenang. Hahaha, pernah dengar rumah hantu Winchester? Pemiliknya membuat lorong-lorongnya untuk menghindari arwah korban senjatanya. Setiap malam, suara langkah menghantui rumah itu. Pernah lihat Lawang Sewu? Bangunan tua ini menjadi saksi bisu penderitaan orang-orang di masa perang. Mereka bilang, arwah-arwah itu masih menunggu keadilan. Isrem! Masih berani dengar cerita seram lainnya? Sampai jumpa di video berikutnya. Kita sering banget nih bahas negara-negara lewat Country Ball. Tapi, siapa ya yang pertama kali bikin Country Ball ini? Oh ya, itu aku Polandia. Awalnya aku cuma iseng buat komik di internet tahun 2009. Tapi nggak nyangka bisa sepopuler itu. Oh, jadi kamu yang memulai semuanya. Itu keren banget, Poland. Aku jadi bisa terkenal sekarang lewat Country Ball. Hahaha, terima kasih Poland. Berkat Country Ball-mu, aku juga sekarang makin terkenal dan terlihat hebat. Hahaha, makasih Poland. Berkat Country Ball-mu, aku dan yang lain bisa hadir di sini buat membahas fakta negara dengan cara yang unik dan pastinya lebih menarik. Oh ya guys, kira-kira konten menarik apa lagi nih yang mau dibahas? Silahkan komentar di bawah. Hai negara, jadi hewan ikonik apa yang jadi simbol di negara kalian? Hai Bang, kalau di sini ada Komodo, yaitu satu-satunya reptil purba yang masih hidup dan cuman ada di Indonesia. Hahaha, kalau aku punya elang botak, yang berarti melambangkan kebebasan dan kekuatan Amerika Serikat. Kalau kami memiliki kanguru, yaitu hewan unik yang cuma ada di Australia dan selalu melompat maju. Kalau Owe menjadikan panda sebagai simbol perdamaian dan persahabatan, sekaligus menjadi salah satu hewan paling lucu di dunia. Wah, sepertinya hewan-hewan ini nggak cuma mewakili negara, tapi juga nilai-nilai khas di negara kalian. Hai Indonesia, aku dengar iPhone 16 dilarang masuk ke Indonesia. Kok bisa? Iya benar. iPhone 16 nggak memenuhi syarat TKDN, yaitu tingkat komponen dalam negeri. Jadi terpaksa nggak bisa dijual di sini. Wah, padahal banyak banget yang nunggu iPhone 16. Tapi apa ini berarti hubungan kerja sama Apple dan Indonesia bakal terganggu? Ya, semoga enggak sih. Aku cuma mau mereka memenuhi syarat TKDN biar produk mereka juga punya nilai lokal. Jadi ini cuma masalah teknis yang bisa dicari jalan keluarnya. Jadi masih ada harapan ya? Tapi emang apakah wargamu mampu beli iPhone 16 kalau memang udah rilis? Hahaha. Bruh. Mega Lumi skin! Mega Lumi skin!